Pangeran sibuk dengan tugas resmi belakangan ini. Aku akan membawakan sepiring kue osmanthus harum untuk pangeran. Lalu ada Lau Niang-Niang. Apa ini? Tidakkah kamu ingin menjadi ratu? Bagaimana kamu menyesal? Ada orang lain. Semoga pangeran seperti kue osmanthus harum ini dalam hidup ini, kebahagiaan dan manisnya. Keduanya ditawarkan. Mengapa berdiri di kejauhan dengan alis rendah dan kepala menunduk? Jangan berlutut di depan raja ini. Mungkinkah kamu meremehkan raja ini? Aku merasa raja ini tidak tahu bagaimana meminta bantuan, ingin asal-asalan. Keduanya berlutut. Apa maksudmu ingin datang ke pangeran? Biarkan saudariku berlutut. Bergeraklah dengan lututmu sebagai kakimu. Yuer benar. Keduanya memohon. Harus ada sikap rendah dan kecil. Raja sedang duduk sekarang. Nyonya, kamu harus berlutut. Apa yang salah Ratu Permaisuri? Apakah lututmu dilas dengan tulang tembaga dan besi? Ataukah sang tuan sudah melakukannya terlalu lama? Sekarang telah menjadi mainan. Aku bahkan lupa untuk berlutut dan memohon ampun. Tuan matanya sangat menakutkan. Itu hanya kelinci merah di dalam kandang. Apa yang kamu takutkan? Ratu Permaisuri. Haruskah kamu diajari untuk berlutut? Suyan. Kamu bukan lagi ibu negara di dunia. Tinggi di atas daun emas dan giok. Silakan cicipi. Kamu memberiku makan. Lalu aku memberi makan tuan kelima. Pangeran sudah selesai mencicipi. Jika tidak apa-apa aku akan pergi dulu. Benwang, apakah kamu pergi? Pangeran keluar sepanjang tahun. Aku bahkan tidak bisa merasakan raja yang hangat dan lembut. Ratu Permaisuri memahkotai harem. Berani-beraninya kamu memukulku. Setelah kamu tak bernama. Mengapa kamu berbicara seperti itu padaku? Tapi hanya sekadar alternatif. Ini hanya mainan. Apa hakmu untuk bertindak angkuh di depan istana ini? Dan kamu. Benarkah kamu menjadi penguasa dunia? Apakah kamu puas?
Tuan, dia benar-benar mengatakan itu padamu. Pangeran bijaksana dan perkasa, jangan lupakan ratuku. Yang mulia, biar aku yang mengurusnya. Kamu pergi istirahat. Aku tidak akan kembali malam ini. Pelayan itu mendengar Yeruyo. Aku dibawa keluar dari istana hari ini dengan karung. Silan pulang dan istirahat dulu. Ini kamu. Ratu dan Permaisuri. Benar-benar setan perusak. Lepaskan aku. Bagaimana kamu bisa di sini? Seluruh kota kekaisaran diselamatkan oleh raja, di mana raja tidak bisa pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Raja ini ingin mendapatkan kembali hadiah yang seharusnya diterima sejak lama. Bagaimana? Niang-niang ini penyesalan. Atau lupakan janji. Kenapa kamu tidak bicara? Ratu di siang hari sangat fasih. Bagaimana sekarang? Apakah kamu bisu? Jangan di sini. Yuan, jangan di sini. Kamu melihat kemana? Raja ada di sini. Apa yang kamu pikirkan? Jangan menangis. Yan Er, ada apa denganmu? Aku. Yan Er. Aku hanya khawatir tentangmu. Cukup lihat saja. Lepaskan dia. Yang mulia. Saat ini selirku berantakan.
Maafkan pengusiran. Maafkan Yang Mulia. Aku hanya masuk sendiri. Aku hanya melihat Chenger. Hanya satu pandangan. Yang Mulia. Malam yang dalam dan dingin. Yang Mulia mohon kembali. Jika aku sekarang hanya meminta bayaran di depan ayah dan anak mereka, pasti akan sangat menarik. Apakah dia akan marah? Apakah kamu akan membunuh raja ini? Masih menawarkan tanganmu demi negara. Yuan. Pangeran. Sudah larut malam, maafkan saya tidak jauh. Jangan lupa diriku. Adalah untuk mengambil kembali hadiah yang sudah dijanjikan. Kamu harus tahu. Jika raja ini tidak senang, pasukan Nanchuan bisa ditarik dari kota kaisar kapan saja. Kamu. Mendekati raja ini membuatmu sangat bosan. Mengecewakan. Apakah kamu lelah hari ini? Kamu. Bagaimana bisa kamu menggunakan lampu gio kesukaan ibuku? Chenger. Pangeran suka menggunakannya. Apakah ini sesuatu yang dia hadiahkan? Orang giat. Chenger adalah tamu dan tidak boleh kasar. Comer adalah tamu. Sang menteri ingin belajar cara ratu menjamu tamu. Hari ini agak terlambat. Besok saya akan mengunjungi pangeran secara pribadi. Di depan anak ini, kamu masih ingin menjaga kesopanan. Sayang, raja ini tidak akan pergi kemanapun hari ini. Beristirahatlah di sini. Kamu tidak bisa tidur di sini, tidak ayah. Chenger. Jangan kasar pada pamanmu. Berani kamu mengatakannya lagi. Anak-anak tidak tahu. Pangeran murah hati dan tidak akan mengetahuinya secara umum. Mengapa raja ini tidak tahu bahwa dia murah hati? Apakah ratu sangat mengenal raja ini? Siapa di dunia ini yang tidak tahu? Raja Nanchuan sangat baik pada bawahannya. Aku tidak akan peduli pada seorang anak. Niang-niang masih sama seperti dulu. Bujuk dengan manis saat bisa digunakan. Ketika tidak digunakan, tendang tanpa ampun. Niang-niang tinggal bersama anak orang lain setiap malam. Apakah kamu tidak takut dengan gosip dunia?
Apalagi kamu bukan. Wea Finglan. Kamu bawa Cheng Er kembali ke istananya. Adalah seorang permaisuri. Ibu, aku tidak pergi. Aku tidak bisa membiarkan dia mengganggumu. Kembali ke istanamu sendiri. Ternyata permaisuri terbiasa menjadi ibu tiri untuk orang lain. Bisakah kamu berbicara dengan menteri? Kamu berada di depan Yuan. Bagaimana rasanya? Selir Xian. Bagaimana kamu melayaninya dulu? Bagaimana melayani malam ini? Bagaimana? Apakah Jenderal Chu mencoba menghentikanku? Aku mengirimmu. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Tidak bisa melepas pakaianmu? Jadi, lepaskan. Permaisuri benar-benar bisa berdandan, pasti dengan tampilan lembut dan malu-malu ini. Itu hanya setelah Yuan Yingren memanggilmu masuk ke istana kan? Tuan, airnya mungkin sudah dingin. Dengar hari ini. Pangeran keluar dari istana dan mencekik Yuyi dari faksi Yuang. Ayungkan pisau beberapa kali. Aku pikir aku akan sedikit lelah. Aku ingat. Mandi dengan air panas. Diperkuat dengan pijatan jari untuk meredakan pegal keesokan harinya. Metode ini masih diajarkan olehmu. Niang benar-benar memiliki ingatan yang baik. Aku ingat hal-hal sepele ini. Pergi dan minta Culi untuk membawa anggur. Baiklah. Ganti spray tempat tidurmu. Baiklah.
Mengapa pangeran mandi begitu lama hari ini? Pangeran kita adalah orang yang tidak bisa tidur tanpa minum. Perasaan terluka. Kamu masih membujuknya untuk minum lebih sedikit. Karena Tunggu sebentar. Dia tidak mendengarkan nasihat kita. Kita sudah terlalu banyak bicara, tapi tidak ada hasil baik. Niang-niang berbeda dengan kita. Apa yang kamu bicarakan dengannya di luar? Zhou Li bilang minuman keras ini merusak tubuhnya. Biarkan aku menasihatimu untuk minum lebih sedikit. Niang-niang benar-benar seorang ibu di dunia. Seorang pion tahu apa namanya. Barang ini juga diberikan kepadamu oleh Yuan Yingren. Masih disembunyikan di bawah bantal. Melihatnya setiap hari. Tidak. Ini adalah jimat keselamatan yang diminta saudariku untukku saat dia masih hidup. Aku selalu merasa tenang melihatnya. Barang rusak ini bisa membuatmu aman. Bisakah itu menahan pisau atau peluru? Jika pangeran menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Aku berada di istana ini setiap hari, tidak ada bahaya sama sekali. Tapi kamu dan tentara Nanchuan berperang dan membunuh sepanjang hari di luar. Mungkin dengan jimat keselamatan ini kamu bisa diberkati 1 atau 2. Sang permaisuri benar-benar bisa merencanakan. Cukup pindahkan barang ini dan berikan. Aku hanya ingin tentara Nanchuan kita bekerja keras. Aku tidak bermaksud begitu. Aku sangat menghargai kedatanganmu. Sudah lama sekali. Apa yang kamu tunggu? Keduanya bersyukur. Harus bersyukur. Maaf. Maaf. Mengapa begitu bersyukur sampai tidak bisa disentuh? Cium aku. Atau cium sekarang. Atau bawa si kecil itu ke sini. Menontonmu mencium. Satu yang mana yang lebih disukai permaisuri? Tertekan lagi. Permaisuri ibu tiri ini benar-benar baik. Tanpa dia, kamu tidak bisa menjadi ratu ibu. Mungkin untuknya. Apakah kamu mau melakukan apapun? Apa yang disembunyikan? Jika sang ibu tidak mau memberikan kemanisan, raja hanya bisa menarik pasukannya segera dan kembali ke selatan. Kamu bilang orang yang berbaring di luar istana dan mengawasi pergerakan. Apa yang akan mereka lakukan? Chuli membawa si bocah nakal itu, bawa dia ke sini dari istana Suyang. Pangeran sedang bercanda. Jangan ganggu Jenderal Cucu.
Kenapa sarapan hari ini tidak enak? Dia di mana? Dia pertama pergi ke Suyang Fu untuk melihat pangeran kecil. Kemudian pergi ke panti jompo untuk menyajikan sup obat. Kamu jahat, aku akan membunuhmu. Kamu si jahat. jahat, aku akan membunuhmu. Pikir. Dibandingkan dengan ayahmu, kamu jauh lebih kejam. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Cenger. Cenger, kamu baik-baik saja. Aku akan membunuhmu. Cenger. Minggir. Anakmu yang ingin membunuhku. Pangeran melakukan kejahatan yang sama dengan rakyat biasa. Ratu ingin menutupi. Cenger. Kamu yang mengganggu ibuku. Marahnya merah dan bengkak ketika dia datang menemuiku pagi ini. Aku jelas menangis. Ayahku tidak pernah membuatnya menangis. Kamu ingin melampiaskan amarahmu pada ibumu. Apa yang kamu sembunyikan di belakangnya? Jika kamu punya kemampuan bunuh aku, tapi jika kamu tidak bisa menyakiti raja ini, aku akan memotongmu menjadi 18 potong. Berikan anakmu yang sakit dan ayahmu sebagai pengantar obat. Yang mulia Raja Nanchuan benar-benar keterlaluan. Tidak hanya berbaring di istana ratu, juga hampir. Turun. Yang mulia menginginkan Ratu Xuan. Siapa di istana Cenger yang berani mengganggu ibunya? Aku hanya tidak tidur nyenyak semalam. Kamu salah paham pada Kaisar. Benar. Silan bawa Cenger kembali ke Wenshu. Adalah seorang ratu. Pisau ini berbahaya, jangan mengambilnya. Bagaimana? Niang-Niang ingin mengirimku seperti ini. Ini salah dengan Cenger. Pangeran tidak terluka kan? Ratu yang terhormat mengintip bawahannya seperti ini. Apa gunanya? Aku tidak punya. Aku hanya ingin melihat apakah kamu ada luka. Sheng Er sudah tercerahkan sejak dini. Membaca dan berlatih bela diri sangat sulit. Dia juga dipanggil Wu. Apa yang bisa kamu pelajari dari mengikuti tuan di istana? Jika dasar tidak kuat, gunakan senjata. Jika kamu pergi ke medan perang seperti ini, kamu akan dibunuh. Apa yang diajarkan pangeran adalah Niang-Niang ini akan lucu. Tidak, Yang Mulia. Dia sudah mati. kamu tunggu aku kembali. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Mengapa raja ini menunggumu?
apa yang terjadi pada Yang Mulia, tapi penyakit lama. Tidak ada halangan. Aku hanya merasa beberapa hari ini ada kemerahan dan gatal di leher. Aku sudah minum obat. Kamu tidak perlu khawatir. Bagaimana bisa merah dan gatal tanpa alasan? Apakah ada masalah dengan obatnya? Tidak, aku membuat obat ini sambil melihat. Aku akan periksa lagi. Yan tidak perlu pergi. Ini bekas pedang. Pemberontak ini melakukan kesalahan. Apa yang mereka tidak berani lakukan? Raja Yuang Chen dan para jenderal yang memaksa istana bersama. Dia diikat ke kamar tidur Yang Mulia. Bagaimana kamu bisa melukai Yang Mulia? Raja Nanchuan. Yang Mulia, aku mengundang orang. Maaf. Yan tidak apa-apa. Akulah turun dulu. Aku akan mencoba mengawasinya. Dia sekarang. Kenapa kamu tidak punya batang teh di hatimu? Jangan khawatir Yang Mulia, saya punya cara sendiri. Yang Mulia enggan minum obat selama beberapa hari. Ternyata menunggu ratu untuk mengubahnya sendiri. Hamba tua ini pamit. Sepertinya rencana harus dipercepat. Tuan Jika, Anda benar-benar menyukai Sian Heng ini. Kenapa tidak pindah saja ke sini? Lagi. Apa yang masih kamu lakukan di sana? Berbalik dan bicarakan urusan militer. Pasukan dan kuda dari berbagai pihak telah berkumpul di luar kota. Seorang bawahan Adipati Lu dari Daing di pinggiran Guangjing. Ada 200.000 pasukan. Chao Ruiji dari pasukan Anjun Di, brought Lot juga datang. Bersama dengan Yu Wangxi. Dua tim ini berjumlah 5. Setengah lebih cepat dari kita. 1,5 juta pasukan. Situasi saat ini. Kenapa tidak tinggalkan istana dan kembali ke Nanchuan? Takut. Siapa yang berani menguping urusan militer? Saya tidak tahu Anda sedang membicarakan urusan militer. Saya pergi ke Danau Teh. Berapa banyak pasukan yang tersisa? Komandan Meng mengatakan masih ada 8.000 yang bisa bertempur.
Anda ingin berdiskusi dengannya. Tidak ada negosiasi. Panggil Meng Chuang untuk mengatur. Ini rencananya. Kamu beritahu dia. Tidak perlu pasukan pengawal dalam pertempuran di luar kota. Bahkan jika langit runtuh tidak perlu membuka gerbang istana. Tapi jika 8.000 api tidak bisa mempertahankan kota kekaisaran. Jangan salahkan raja ini karena menghancurkan 9 keluarganya. Ini perintah militer. Jenderal Chu. Jenderal Chu, ada apa denganmu? Apa yang kamu lakukan dengannya? Kenapa dia tidak punya hati untukmu sekarang? Saya akan mengambil kesempatan untuk mengawasinya. Biarkan saya membantu Anda meneliti tinta. Ratu sangat sopan hari ini. Apakah ada sesuatu yang Anda inginkan dari saya? Selama pangeran tidak marah padaku. Kamu sibuk. Saya pandai dalam tinta. Jenderal Chu berkata, ini adalah catatan dari platform pencegahan kebakaran di kota. Jika kamu ingin bersenjata, perlu membacanya secepat mungkin untuk memesan. Bersenandung lembut. Bagaimana aku tahu kamu begitu tertarik dengan urusan militer? Aku mendengar percakapanmu saat lewat. Tidak sengaja. Tuan jangan khawatir. Kamu berani memperbudakku. Maka jangan menontonnya. Bukan teh danau. Yuan Yingren merekrutmu ke istana. Hanya melayani orang. Kamu lihai dengan apa yang dilakukan para pelayan. Sangat licik sehingga orang tidak bisa menebak. Dia tidak pernah melakukan apapun hal-hal yang benar-benar menyakitiku. Itu talisman suasana damai yang diletakkan di samping sofa tadi malam sepertinya hilang. Apa maksudnya? Apakah ada alasan untuk mengambil kembali apa yang sudah diberikan? Selama tidak hilang. Kamu mau makan malam apa? Aku akan menyiapkannya. Santai saja.
Yang Mulia mengirim seseorang ke Istana Suyang. Memanggil Yang Mulia untuk pergi ke Istana Haning, makan malam bersama. Seharusnya segera datang. Rong Chen banyak bicara. Aku tak akan melihat Raja Kijam dari Nanchuan. Yang Mulia akan menderita beberapa kekecewaan lagi. Lanjutkan bicara. Ada juga rumor di istana belakangan ini. Katakan. Apa? Dikatakan bahwa selama ada mereka, Nanchuan, tentara, orang di istana, bis. Hidup lebih lama. Sheng Er makan bersamaku setiap hari. Aku tidak ingin dia sendirian di Istana Suyang makan sendirian. Ratu Suka menjadi ibu tiri. Aku harus membawa raja ini untuk menemani aku makan malam. Raja ini bisa melakukan apa saja. Aku hanya tidak bisa menjadi ayah tiri. Aku tidak bermaksud begitu. Ratu, Ibu. Mengapa raja ini makan anak-anak? Cenger. Kemarin lusa Cheng An salah paham dengan kasar pada paman kaisar. Cheng An meminta maaf pada paman kaisar. Harus dihukum. Cheng An bersedia menerima hukuman. Kalau begitu, panggil ayah dengar. Kamu bukan ayahku. Aku punya ayah sendiri. Kamu bukan ayahku. Cenger. Paman bercanda denganmu. Hidangan sudah mulai dingin. Hari ini ada ikan kakap kukus yang Cenger suka. Cobalah. Hati-hati. Ikan ini enak. Aku dan ibuku juga tidak bisa menghabiskannya. Tidak sebanding dengan selera kaisar. Aku adalah Raja Nanchuan. Kalau ingin makan ikan, aku harus makan sisa dari ibu dan anakmu. Cenger. Pamanmu. Aku hanya suka minum sup ikan bukan daging ikan. Tapi kita punya hati. Makan lebih banyak jika suka.
Benarkah paman dan ayah adalah saudara? Mengapa begitu berbeda? Ayahku tidak tega melihat ibuku merawatku. Setiap kali dia akan membiarkan dia makan beberapa suap dulu. Kalau tahu apa-apa berani memarahi raja. Ibumu. Sore tadi makan kue dan buah. Kalau masih bisa makan sekarang. Apa-apaan ini? Dan jangan bandingkan aku dengan ayahmu. Tanpa kata-kata dariku. Apakah kamu sedang membakar dupa di makam ayahmu sekarang? Cenger. Paman bercanda denganmu. Apa yang harus ditangisi? Lahir tua sakit dan mati adalah hal biasa dan tidak ada pilihan. Satu-satunya pilihan. Hanya bagaimana mati dan untuk siapa mati. Setelah ayahmu naik tahta, rasakan kekuatan wali di balik tirai. Tidak ada obat untuk kerja berlebihan. Ini untuk mati demi keluarga negara dan dunia. Tidak ada gunanya menangis saat dia memilih. Jadi kamu masih sama seperti dulu. Bahkan pisau sudah di lehernya. Tidak mulai. Kamu masih yang penuh dengan kebenaran. Setia kepada Minjun. Pemuda yang melindungi negara. Apakah dia menangis untuk Yuan Yingren? Kamu sangat enggan membiarkannya mati. Kamu melepaskan ibuku. Jangan menangis. Ibu baik-baik saja. Ayo. Kamu bawa Cenger kembali beristirahat. Kamu tidak melahirkan. Itu karena dia anak dari bibit sakit itu. Kamu mencintai rumah dan hitamkan. Dia bukan hanya putra yang mulia, tapi juga putra saudariku. Selain itu, Cheng-er masih muda. Nanti akan mengerti. Jangan terus mengatakan hal menakutkan seperti itu. Akan menakuti anak-anak. Panggil dia lebih sering. Dia tidak mau. Aku akan menyiapkan mandi untukmu. Akhirnya mengembalikan anak itu padanya, menyaksikan adegan hangat keluarga mereka bertiga bersatu kembali. Diam-diam menjaga di sisinya. Ketika melihatnya baik-baik saja kamu akan merasa tenang. Kamu pikir akan menunggu ketulusan Ternyata pihak lain memintanya pergi. Krisis kota kekaisaran telah teratasi. Tidak perlu Raja Nancuan menempatkan pasukan di sini. Istana ini ingin mengundang pangeran. Tinggalkan kota kekaisaran dan kembali ke wilayah kekuasaan. Tidak menyangka benar-benar membayar. Tapi digunakan sebagai alat untuk datang dan pergi. Seperti yang diketahui semua orang Su yang juga memikirkannya. Seseorang akan menyiram air kotor padanya. Bicara tentang rencananya untuk merebut tahta dan menghabisi saudaranya. Hanya dengan melepaskannya, kamu bisa menghentikan mulut panjang itu. Tapi bagaimana Yunyuan bisa tenang jika dia tinggal di tempat berbahaya ini? Api Kaisar terus menekan Suyan. Disyaratkan bahwa pangeran diculik oleh Yunyuan. Melihat Kaisar begitu tidak sabar. Dan dia adalah orang yang dipercaya Kaisar. Saya tidak hanya percaya apa yang dia katakan lagi. Yang lebih menakutkan adalah penggunaan orang terdekat denganmu.
Su Yan tidak ingin anak-anak menjadi alatnya untuk mengalahkan orang lain, berusaha membawa pangeran menjauh darinya. Tidak peduli apa yang Yuan Yingren dan Yuan Yuan ingin lakukan. Saya seharusnya merencanakan lebih awal. Tapi bagaimana dia bisa menyerah? Keesokan harinya, dia memerintahkan seseorang untuk membawa pangeran khawatir sisinya dan segera datang untuk menjemput dia berpura-pura menjadi seorang ayah. Mengikat Su Yan dengan seorang anak. Yu Wenyuan mengerti apa yang dipikirkan Su Yan. Sengaja mengganggu kaisar dengan kata-kata sakit, menyebabkan perselisihan. Biarkan dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan dan tidak bisa menghentikan dirinya sendiri. Kemudian dia mengambil pangeran kecil dengan megah. Yu Wenyuan juga benar-benar ingin mengajari pangeran kecil, mengajarinya kemampuan untuk melindungi rumah dan mempertahankan negara serta tidak peduli dengan lukamu. Luka itu pecah dan sangat menyakitkan, tapi Su Yan khawatir. Sekarang Permaisuri sangat senang, tapi Permaisuri sekarang ingat bahwa keduanya bertemu. Dia yang pertama parah dan bertemu Su Yan. Saya tidak takut dengan apa yang kamu takuti. Jika kamu berani lari, saya akan membunuhmu. Melihat begitu banyak darah, Su Yan ketakutan dan menangis di tempat. Gemetar membantu mengobati luka. Sekarang semuanya berbeda. Gadis kecil dulu sekarang membalutnya lagi. Sudah bisa melakukannya dengan mudah. Karena keduanya masih dalam perang dingin, Su Yan sengaja mengikat simpul dan melukai Yu Wenyuan. Saya bisa melihat dia sedang mengamuk. Itu juga menunjukkan bahwa dia masih peduli pada dirinya sendiri dan berbicara lembut. Manfaatkan kesempatan untuk mengaku padanya, saya ingin negara dan kecantikan. Saya serakah. Saya ingin semua negara dan kecantikan. Wanita ini mencoba menyenangkan suaminya. Tapi aku mendengarnya memanggil nama adiknya dalam tidurnya. Hatiku tiba-tiba campur aduk. Mengapa selalu hanya ada Yan Er di hatimu? Nama wanita itu adalah Su Wan, putri bangsawan dari Xiang Guofu. Meskipun ada keberatan dari keluarga, berkeras menikahi Pangeran Yuan Yingren yang saat itu tak berdaya. Menggunakan kekuatan keluarga untuk membantunya memperebutkan tahta. Su Wan secara tidak sengaja menemukan bahwa suaminya sebenarnya menyukai adiknya Su Yan. Su Yan sedang dirundung masalah pernikahannya dengan Raja Nanchuan. Karena keegosan, Su Wan mengambil kesempatan untuk membantu adiknya melarikan diri dan menghilang dari suamiku. Tak terduga sebuah kecelakaan terjadi di perjalanan. Su Yan bertemu dengan seorang pria aneh yang terluka, sedang dikejar dan pingsan di pelukannya. Pria yang terbangun meminta Su Yan membantunya mengobati lukanya, mengancam akan membunuhnya jika dia berani lari. Lihatlah gadis pemalu dan imut ini di depanmu. Pria itu merasa sangat menarik dan memiliki sedikit rasa sayang. Sangat licik untuk mempercayai apapun. Seperti yang diketahui, gadis itu adalah tunangannya yang belum pernah dia temui. Pria itu adalah Wang Yunyuan dari Nanchuan dengan jasa militer yang besar. Aku kembali untuk menyelesaikan masalah pernikahan. Tidak semua orang ingin menerima pernikahan politik keluarga kerajaan. Tidak peduli apa status pihak lain, mereka harus memutuskan pertunangan. Pada saat ini Su Yan sedang depresi dan hanyut di air. Perampok gunung mengeluh tentang bagaimana menemukan Nyonya Yashai di pegunungan tandus. Su Yan yang muda dan cantik langsung membuat mata mereka bersinar. Dengan cara ini Su Yan menjadi kakak ipar mereka yang belum melewati pintu. Mereka datang ke warung teh. Di sini Su Yan menemukan sosok yang familiar. Itu adalah pria yang dia selamatkan tadi malam. Dia memperingatkan pria itu. Dia tidak melihat apapun. Ingin mendapatkan perhatian pria itu dan membuatnya menyelamatkan diri. Dia hanya duduk di sana minum teh. Adik-adik takut Su Yan mungkin menjadi istri desa mereka di masa depan. Tidak berani mengabaikan, tapi juga takut dia akan menjadi iblis. Beberapa orang membawanya dan segera kembali ke pondok. Yu Wenyuan akhirnya tidak bisa duduk diam, memandang belasan orang lain dengan tatapan tajam. Su Yan pikir dia telah bertemu penyelamat. Siapa sangka keduanya akan diikat kembali ke pondok di detik berikutnya. Apa niat burukmu? Sangat menyenangkan. Mengapa aku tidak bisa datang? Ternyata tadi pria itu dengan arogan menghentikan beberapa orang. Tidak menyangka gaya tiba-tiba berubah. Saling memuji dan ingin bergabung dengan mereka. Tenaga kerja gratis diantar ke depan pintu. Tentu saja adik-adik sangat senang menerima pendatang baru ini. Segera setuju untuk membiarkannya kembali ke pondok bersama. Seperti yang diketahui, semua orang pria itu merencanakan cara pemilik tidak sabar untuk menemukan istrinya. Su Yan bersembunyi di belakang Yunyuan dan memintanya untuk menyelamatkan melihat keduanya dekat dan mempertanyakan hubungan mereka. Tapi waktu untuk menekan para bandit belum tiba. Untuk menunggu orang-orang sendiri. Yu Wenyuan hanya bisa mengorbankan Su Yan untuk membersihkan hubungannya dengannya. Jelaskan bahwa kamu tidak mengenal Nyonya Shaizu. Malam musim semi bernilai $1000. Jangan menunda kamar pengantin karena dirimu sendiri. Tidak peduli bagaimana Su Yan meminta bantuan, dia tetap acuh tak acuh. Tapi dalam sekejap dia dibawa ke pemilik desa untuk diinterogasi. Hanya karena Su Yan memukul pemilik desa untuk membela diri, separuh wajahnya lumpuh. Yu Wenyuan terkejut dan senang menanyakan apa yang terjadi. Menarik. Kamu benar-benar memukul orang. Ngomong-ngomong, apa yang dia katakan? Atau apa yang kamu katakan? Dia benar-benar melakukan sesuatu padamu. Bawa aku pergi. Melaporkan keselamatan kepada kakaknya. Dia memeluknya dan menawarkan untuk menikahkan putranya di depan semua orang terkejut. Tentu saja Su Wan ingin kakaknya menikah dengan orang lain. Tapi tubuhku semakin lemah. Yuan Yingren juga membutuhkan dukungan dari kekuatan lain. Putri Lu memindahkannya untuk mengusulkan kerjasama. Syaratnya adalah menikahi putrinya. Kemudian dia mengeluarkan sebungkus racun dan memintanya untuk menyelesaikan istrinya. Dan semua ini diam-diam dilihat oleh Su Wan. Untuk mewujudkan rencananya yang besar, Su Wan rela mengorbankan dirinya sendiri. Katakan padanya dia akan mengatur hal berikutnya. Surat untuk Su Yan sebelum kematiannya. Itu adalah 5 tahun berikutnya. Minta dia untuk merawat suami dan putranya. Setelah memenuhi suami, dia bisa menikahi orang yang dicintainya. Itu juga meninggalkannya dengan kelemahan untuk menahan Yu Wenyuan. Setelah mengatur semuanya, dia makan permen dengan racun. Hatiku sangat pahit, tapi dia tidak menyesali keputusannya. Cinta selamanya. Tidak peduli berapa banyak yang kamu berikan itu sepadan. Tidak menyangka akan menusuknya dari belakang di detik berikutnya, membuatnya mati di tempat. Kamu seharusnya tidak mengganggu Yan Er. Apakah satu-satunya ratuku? Baru saja, dia menatap pangeran dan ratu. Gambaran hangat bertarung dengan Yunyuan. Tampaknya mereka merasa lebih seperti keluarga. Aku sepertinya orang luar. Melihat Su Yan minum diam-diam karena khawatir tentang Yunyuan untuk menghilangkan kecemburuan dan kebencian membuat kaisar langsung marah.
Tentu saja Duklu yang mendengar kabar sedih tentang kematian putrinya. Yu Wenyuan juga terkejut ketika mengetahui bahwa Ye Ruyu telah meninggal. Tapi dia tahu ini adalah konspirasi Yuan Yingren. Jika itu untuk memaksa Lu Guogong untuk berdiri di barisan dan sampai mereka bertarung, kamu bisa mendapatkan keuntungan tanpa usaha. Aku Chu Li merasa tidak berharga untuk pangeran. Mereka pergi ke medan perang untuk mempertahankan perbatasan untuk negara ini. Ketika istana berubah, dia kembali untuk pertama kalinya untuk sekarang masalah transportasi mereka tidak memiliki nilai guna. Kaisar bersatu dengan yang lain untuk menyingkirkan mereka. Tidak ada alasan seperti itu. Burung terbang berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan busur mereka. Kelinci licik mati kaki tangan. Tidak. Seorang pejabat istana. Untuk raja. Yang paling menakutkan adalah Gong Gao Gai Lord. Tidak seperti itu. Ini adalah kesalahan. Chu Li menghadapi dunia dan tidak membujuk pangeran untuk menyebut dirinya kaisar. Mungkin semua orang berpikir Yu Wenyuan. Kali ini, aku membawa pasukan kembali ke Beijing untuk tahta. Tapi hanya dia yang tahu, dia tidak pernah memikirkannya. Untuk tahta, untuk saudara merebut tahta. Niat aslinya memegang pedang adalah untuk melindungi daripada mengerahkannya ke negaranya sendiri. Dendam antara dia dan Yuan Yingren sudah lama tak terhindarkan. Yu Wenyuan mengeluarkan token untuk membiarkan Chu Li membawa pangeran kecil keluar untuk meninggalkan jejak terakhir darah untuk keluarga Yuan. Karena dia dan dia akan tetap pada darah rumah terakhir. Menghadapi pasukan Duke Lu sendirian. Jangan biarkan siapapun melangkah lebih jauh. Di istana Yuan Yingren menunggu mereka kalah keduanya. Aku ingin menunggu Yu Wenyuan dan seluruh pasukan Nanchuan untuk bertahan sendiri. Su Yan berlutut dan meminta kaisar membuka istana. Tapi ini setidaknya bisa memberi Yu Wenyuan kesempatan militer bisa berdua pada saudara-saudaranya yang lalu. Dan hubungan sekarang antara raja dan menteri tidak bergeming dan direndahkan. Mengancamnya dengan pangeran kecil dan nyawanya sendiri. Dan berjanji bahwa keduanya tidak akan bertemu lagi. Tinggal di istana seumur hidupku. Melihat Su Yan memohon, Yuan Yingren dengan lembut membantunya berdiri. Biarkan dia pergi dan membawa anggur dari aula. Berjanji akan membuka gerbang istana asalkan kalian yang polos percaya pada kata-katanya. Aku meminum anggur di gelas tanpa ragu. Tapi setelah beberapa saat aku merasa pusing. Ketika dia menyadari ada masalah dengan anggur itu. Tapi sudah terlambat. Yuan Yingren memeluk Su Yan yang sedang pingsan. Erjing memutuskan untuk memanjakan diri sekali ini. Kamu menunggu Su Yan bangun dan melihat sekeliling. Dia memanggil nama Yuan dan mendekatinya. Berbalik ternyata adalah Yuan Yingren. Ketika Su Yan bertanya padanya, mengapa dia melakukannya? Dia adalah saudaraku. Dia mengukir tahtaku. Dia adalah saudaraku. Dia mendapatkan wanita milikku. Dia adalah saudaraku. Dia menghinaku di depan umum. Yuan Yingren mengatakan semuanya langsung. Ternyata Yu Wenyuan dirancang olehnya. Hanya untuk bersatu dengan Duklu, mengambil kesempatan membunuhnya. Aku berdiri di luar pintu sebelumnya. Aku tahu dia bersama Yu Wenyuan saat itu. Untuk negara. Dia bisa menahan kepemilikan sementara Su Yan oleh orang lain. Masih ada 5 tahun lagi dia sudah tahu. Bahkan kematian Su Wan sengaja diatur olehnya. Sengaja membiarkannya mendengar percakapan antara dirinya dan Duklu. Bersedia mati untuk dirimu sendiri. Su Yan tidak percaya ketika mendengar ini. Orang di depanmu begitu menakutkan dan aneh. Raja Nanchuan Yu Wenyuan mendukung pasukannya sendiri. Rebut kekuatan militer. Dharma di tempat. Panah. Su Yan benar-benar melihat wajah Yuan Yingren. Pikiran begitu keji. Pria itu masih membayangkan keduanya akan menjadi pasangan yang penuh kasih lebih memilih mati daripada menyerah. Saya mencabut tusuk rambut saya dan ingin bunuh diri. Kemudian saya bertanya, apakah dia tidak peduli dengan hidup? Tentu saja Su Yan ragu-ragu saat mendengar nama kekasihnya. Melihat Su Yan berlutut dan memohon untuk pria lain. Bahkan jika saya memikirkan perlakuan tulus saya selama 5 tahun tidak sebanding dengan penghinaan Yu Wenyuan terhadapnya. 5 tahun. Saya telah memberikan yang terbaik di dunia ini untukmu. Saya mempertimbangkan keinginanmu dan tidak pernah memaksamu. Tapi di hatimu hanya ada dia. Hanya Heng Wenyuan yang terus menghinamu. Mengapa? Pada saat ini, hatinya benar-benar terpuntir. Setelah meluapkan kemarahan di hatinya, Yuan Yingren membuat Su Yan pingsan dan memeluknya. Biarkan dia membantunya untuk terakhir kalinya. Perlahan tangan berdosa itu meraih gaunnya. Pada saat itu Yu Wenyuan di luar gerbang istana bertempur dari pagi hingga malam. Mayat berserakan di mana-mana. Yuan Yingren membuat dekrit kerajaan yang direncanakan. Keberanian membacakan tuduhan yang tidak berdasar yang dia berikan. Lihatlah tirani di depanmu ini. Yu Wenyuan tersenyum pahit bahwa negara ini hancur di tangannya. Setelah berkata demikian dia menghunus pedang pembunuh dan mengarahkannya padanya. Yuan Yingren melambaikan tangan untuk membuka gerbang istana. Berikan hadiah yang telah kusiapkan untuk adikmu. Pada saat saya melihat Su Yan muncul sebagai sandera, meletakkan pedangnya tanpa perlawanan. Yuan Yingren bisa mengorbankan cinta demi Jiangshan. Tapi di hati Yu Wenyuan, Su Yan selalu yang pertama dari awal hingga akhir. Mungkin ini alasan mengapa Su Yan hanya memilihnya. Sepanjang jalan mereka telah melewatkan terlalu banyak di antara mereka. Kali ini Yu Wenyuan akhirnya bisa pergi ke Su Yan dengan tegas. Maaf, kali ini sayalah yang menyakitimu. Sebenarnya saya menebak akhirnya sejak saat saya kembali. Tidak ada penyesalan melihatnya lagi. Su Yan juga mengatakan apa yang ada di hatinya. Saya telah menulis surat padanya selama bertahun-tahun. Memperhatikan setiap pertempurannya, memperhatikan keselamatannya. Perlahan melihatnya menjadi dewa perang yang dia inginkan sejak kecil. Sangat bahagia. Tapi pada akhirnya, saya masih melibatkannya. Dengan perintah Yuan Yingren. Semua busur dan panah mengarah pada mereka. Yu Wenyuan dengan lembut menutupi mata Su Yan dan menciumnya. Perpisahan terakhir satu sama lain. Tapi dia menggunakan tubuhnya untuk menahan semua panah yang datang. Bagaimana mungkin dia rela menemani Yan Er mati? Aku merasa tenang melihatnya aman. Dengan cara ini, Su Yan menyaksikan kekasihnya jatuh di depannya. Mengingat berbagai pengalaman mereka berdua, dari perkenalan hingga cinta hingga perpisahan Yin, dan yang saat ini, Su Yan kehilangan orang yang paling mencintainya selamanya. Hatinya juga mati bersamanya saat ini. Yuan Yingren berfantasi bahwa mereka berdua bisa memulai kembali. Berkata untuk menebus tumpukan anggur pernikahan mereka sebelumnya. Kupikir Su Yan yang menyadarinya. Tidak ada keraguan bahwa mereka berdua meminumnya. Tapi dalam beberapa detik Su Yan muntah darah.
Yuan Yingren menyadari bahwa anggur itu beracun. Dia kembali bersemenya. Akhirnya membalas dendam untuk kekasihku. Su Yan juga tidak memiliki kerinduan untuk mengejar sinar itu. Yuan Yingren mengeluarkan satu-satunya penawar untuk menyelamatkannya. Tapi masih terlambat satu langkah. Su Yan sepertinya melihat kekasihnya datang untuk menjemputnya. Jika waktu bisa diputar kembali, aku lebih memilih tidak melihat atau merindukan atau jatuh cinta.